Di sebuah gunung sunyi yang diselimuti kabut, seorang pertapa sakti bernama Sinto Gendeng menemukan seorang bayi yang selamat dari pembantaian misterius. Bayi itu kemudian diasuh dan diberi nama Wira Sablaksana, kelak dikenal sebagai Wiro Sableng. Seiring waktu, Wiro tumbuh menjadi pemuda yang memiliki kemampuan luar biasa dalam ilmu silat. Ia menguasai berbagai jurus mematikan, termasuk kapak maut naga geni 212. Namun, di balik kesaktiannya, Wiro dikenal sebagai pribadi yang nyeleneh, santai, dan sering bertingkah kocak, sesuatu yang membuat gurunya kerap kesal. Ketika Wiro beranjak dewasa, Sinto Gendeng menyadari bahwa muridnya harus menghadapi dunia nyata. Ia pun memerintahkan Wiro turun gunung untuk menempuh perjalanan hidupnya sendiri, menegakkan kebenaran, memahami dunia, dan menemukan jati dirinya sebagai pendekar sejati. Perjalanan Wiro dimulai dengan langkah ringan dan penuh canda, namun dunia yang ia temui jauh berbeda dari yang ia bayangkan. Di sebuah desa, ia menyaksikan kekejaman para perampok yang menindas rakyat kecil. Tanpa ragu, Wiro turun tangan. Dengan gaya bertarung yang unik, menggabungkan kelucuan dan kekuatan mematikan, ia berhasil mengalahkan para penjahat. Di desa itu, Wiro bertemu dengan seorang wanita tangguh bernama Anggini. Pertemuan mereka diawali dengan perdebatan, karena Anggini menganggap Wiro tidak serius sebagai pendekar. Namun seiring waktu, keduanya mulai saling memahami dan akhirnya menjadi rekan seperjalanan. Dalam pengembaraan mereka, kabar tentang ancaman besar mulai terdengar. Seorang pendekar kejam bernama Mahesa Birawa bangkit dan menebar teror di dunia persilatan. Ia membantai perguruan-perguruan dan mengumpulkan kekuatan gelap untuk menguasai dunia. Awalnya, Wiro tidak terlalu peduli. Ia menganggap itu bukan urusannya. Namun sikapnya berubah ketika ia menyaksikan sendiri kehancuran sebuah desa dan penderitaan orang-orang tak bersalah. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa menjadi pendekar bukan hanya soal kekuatan, tetapi juga tanggung jawab. Wiro akhirnya menghadapi Mahesa Birawa. Pertarungan pertama berlangsung sengit, namun berakhir tragis. Wiro kalah telak. Ia terluka parah dan hampir kehilangan nyawa. Kekalahan itu mengguncang dirinya. Untuk pertama kalinya, ia meragukan kemampuannya sendiri. Dalam kondisi lemah, Wiro merenung dan mengingat ajaran gurunya. Ia mulai memahami bahwa kekuatan sejati bukan hanya terletak pada jurus atau tenaga dalam, tetapi pada keseimbangan hati, pikiran, dan jiwa. Melalui proses penyembuhan dan meditasi, ia bangkit dengan pemahaman baru, lebih tenang, lebih matang, dan lebih kuat. Dengan tekad yang telah bulat, Wiro kembali menghadapi Mahesa Birawa. Pertarungan kedua menjadi puncak dari segalanya. Kali ini, Wiro tidak lagi bertarung dengan emosi, melainkan dengan kendali penuh atas dirinya. Jurus demi jurus dikeluarkan dengan presisi dan kekuatan luar biasa. Pada akhirnya, dengan serangan pamungkas kapak maut naga geni 212, Wiro berhasil mengalahkan Mahesa Birawa dan mengakhiri teror yang mengancam dunia persilatan. Kedamaian pun kembali, namun bagi Wiro, perjalanan belum selesai. Ia menyadari bahwa dunia masih luas dan masih banyak ketidakadilan yang harus dihadapi. Ketika Anggini bertanya kemana ia akan pergi, Wiro hanya tersenyum dan melangkah pergi, meninggalkan jejak sebagai pendekar yang bebas.